Sobat investor semua, ya, jadi hari ini saya ingin mereview salah satu reksadana yang pernah saya review juga. Ya, reksadananya ini dari Ciptadana Asset Management. Itu adalah reksadana cerdas. Cuman perbedaannya adalah pada saat ini kita akan lebih dalam lagi nih untuk mereview reksadana ini. Ya, tapi kalau kita mau lihat lebih dalam, kita lihat daripada fun fact sheet-nya. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran, ikuti terus perjalanan jadi gue. Saya akan coba share screen di sini. Sini akan share screen dulu. Oke, jadi yang kamu lihat sekarang di layar ini adalah fun fact sheet dari reksadana cerdas ya. Nah, kalau kemarin-kemarin kan kita udah sama-sama bahas ya, di mana saya bahas secara kalau aplikasi ini, kalau kamu mau menganalisa itu bagaimana, kamu lihat dari reputasi AUM, kamu lihat dari lain-lain itu ada di situ semua ya. Nah, di sini akan lebih detail lagi, yaitu di mana kamu melihat fun fact sheet. Nah, di fun fact sheet ini sebenarnya akan panjang banget penjelasannya, cuman akan dicoba sesingkat mungkin. Pertama-tama biasanya dilihat daripada di sini. Ya, minimum investasi awal tuh 100.000. Jadi teman-teman yang punya modal sedikit itu pun juga bisa mulai. Nah, di sini juga ada tanggal peluncuran, ya, tanggal peluncuran pertama kali reksadana ini tahun 1999, jadi memang sudah lama sekali. Jumlah unit ditawarkan ya segini ya, 1 miliar. Nah, kalau misalkan di sini ada biaya-biaya, nama bank kastedian, itu juga bisa kamu lihat sendiri juga. Nah, di sini tujuan investasi. Jadi, untuk memperoleh pendapatan yang tinggi melalui pertumbuhan jangka 3-5 tahun. Dengan tingkat risiko menengah melalui investasi pada efek ekuitas di pasar modal. Nah, kalau untuk reksadana cerdas ini, karena ini adalah reksadana saham, jadi sebenarnya dia jangkanya panjang. Sebenarnya kalau idealnya itu 5 tahunan ke atas, cuman 3-5 tahun mungkin kamu udah bisa ngelihat hasilnya agak sedikit kelihatan ya gitu. Kalau 5 tahun ke atas akan lebih jelas lagi gitu. Karena kalau reksadana saham ini dia pada jangka yang pendek itu fluktuatifnya itu sangat kencang sekali, terutama di tahun pertama. Jadi kalau kamu di tahun pertama tidak melihat portofolio kamu positif, itu hal yang wajar sekali ya teman-teman semua. Nah, jadi ini idealnya seperti ini. Lalu kita lihat di sini kebijakan investasi itu ada 80% sampai 100% di efek saham, terus pasar uang 0-20%. Jadi karena ini reksadana saham, itu persyaratannya itu di ekuitas atau di saham itu at least 80%. Ya terserah deh dia mau lebihin, mau dia kurangin, yang penting 80% minimumnya. Sisanya mereka bisa taruh di pasar uang, di aset-aset lain itu pun juga bisa. Nah, selain daripada itu, sebelum kita masuk ke 10 efek terbesar yang paling penting banget, di sini kita lihat, di sini ada kinerja reksadana. Nah, kinerja reksadana itu akan menentukan guys ya, apakah ini bagus atau enggak. Misalkan, nih, di sini kan ada nih, 1 bulan 1%-an, sedangkan benchmark-nya dia adalah minus 4%. Nah, kamu bisa lihat sendiri ya, 5 tahunan dia 20%, di sini benchmark-nya 10%. Nah, benchmark itu apa sih? Nah, benchmark itu kayak acuan. Kalau reksadana yang non-indeks, dia akan coba untuk melebihi daripada benchmark-nya. Ya, benchmark-nya di sini siapa? Ya IHSG, menggunakan indeks IHSG. Jelas ya? Berarti di sini dia cukup baik karena dia udah melebihi daripada benchmark tersebut. Ya, ini data-data keterangannya ya antara benchmark dengan juga yang dikelola, dan di sini ya udah cukup baik ya seperti yang gue review sebelumnya. Nah, yang paling krusial yang berbeda di sini adalah yang 10 efek terbesar. Jadi 10 efek terbesar ini adalah sebuah gambaran. Reksadana itu kan sebuah paket investasi ya. Di dalamnya itu ada banyak aset ya. Salah satu asetnya ini kayak gini-gini ya. Bukan salah satu ya ini, tapi ini salah banyak. Ya, bukan salah satu ya, tapi salah dua, salah tiga, salah empat, salah lima gitu ya. Karena di sini ada aset Astra, ada BCA, ada Mandiri, BRI, BTN, Delta, Goto, Indofood, Telkom. Nah, di sini kita lihat dulu. Kalau kita emang pengen memilih reksadana secara ribet ya, dalam arti kita benar-benar investor yang pengen apa ya, perfeksionis banget, kita lihat dulu. Astra Internasional, yaitu dia sekitar 4,99%. Kita lihat, kamu copy aja di sini. Astra Internasional, kamu copy ya, TBK ya. Sahamnya tuh seperti apa? Misalkan gini. Ini saya udah masukin ya, contoh di sini tuh.
Nah, secara 5 tahunan dia growth-nya itu 2,6%, ya. Jadi sebenarnya secara return itu dia 5 tahunan nggak begitu gede banget gitu, kecil malah. Nah, kalau 1 tahunan malah 1,12%. Tapi kalau saya lihat di apa namanya, saya pakai aplikasi Stockbit itu tuh dia ternyata kita lihat ya di sini. Dia itu secara 3 tahun dia 38%. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara growth, dia masih ada potensi untuk yang fokus ke growth-nya. Tapi yang membuat saham ini menarik menurut saya pribadi ini adalah kayak dari sini nih. Kalau dia growth-nya itu kayak begini atau nggak terlalu gede, biasanya dividennya itu gede gitu, atau dividennya itu nendang. Nah, terbukti ketika saya lihat key stats-nya di Stockbit, dia dividennya itu ya segini tuh. 500-an sekian, TTM-nya 640. Jadi ini termasuk gede loh. Nanti kita akan bandingin sama saham lain misalkan. Oke, yang di keduanya itu apa? BCA. Nah, BCA ini adalah bank besar juga ya, di mana menjadi favorit banyak investor dalam berinvestasi, termasuk saya pribadi. Oke. Jadi kita lihat di sini di Google, bentar ya guys. Oke, kita lihat dulu di Google. Sebentar, oke. Bentar, kita tarik dulu. Oke. Google, tarik misalkan BCA saham. Oke, kita lihat. Secara saham, di sini kita lihat setahun. Setahun growth-nya 25%-an. Kita lihat 5 tahun, dia 113%. Berarti sebenarnya secara kinerja, dia tuh udah sangat bagus banget ya untuk BCA ini. Nah, yang menarik, apa lagi sih selain daripada kinerja? Nah, kamu bisa cek aja sendiri, ini lebih bagus kamu punya aplikasi saham ya, entah itu Stockbit, Ajaib, atau apa, terserah gitu ya. Kita lihat misalkan BCA ya. Bank Sentral Asia. Sentral Asia. Oke, nah kita lihat di sini. Nah, BBCA kita lihat key stats-nya ya. Tadi kan growth sudah kamu lihat ya semua. Di sini, secara kamu lihat, di sini dividennya itu dia ratusan ya. 170, ini 205. Jadi sebenarnya dia dividennya udah ratusan. Jadi udah cukup bagus. Tapi kalau coba kamu bayangkan dengan Astra tadi itu jauh lebih gede gitu. Karena kenapa? Biasanya setahu gua kalau dia emang progresnya gede ya, apa namanya, kinerja masa lalunya tinggi, biasanya dividen dia sekalipun bagus nggak setinggi-tinggi banget gitu. Ini aja udah termasuk tinggi loh. Untuk yang kinerja sahamnya bagus gitu ya naiknya seperti yang kamu tadi lihat ya. Nah, di sini. Berarti ini dari dua aspek bagus nih ya. Aset yang ditaruh sama pihak Cipta Dana Aset Manajemen itu bagus. Kita lihat Bank Mandiri. Sebenarnya kalau secara nalar itu Bank Mandiri juga bank besar ya dan udah banyak dikenal orang. Dan seharusnya tuh sepenilaian terakhir saya juga dia bagus bank ini. Mendingan kita langsung aja deh ya daripada bolak-balik. Bank BMRI deh. BMRI kan kodenya. Nah, kita lihat dari key stats ya. Oke, baik. Terlalu cepat, guys. Wait. BMRI. Oke, sebentar. Back to the company page. Nah, kita lihat ya, dari growth-nya itu dia 1 tahun dia 26%. Wow, sama kan? Hampir sama BCA. Oh, 3 tahun 108%. 5 tahun 57%. Berarti sempat ada down juga ya. Di sini kamu bisa lihat ya. Nah, ketika kamu perhatikan di sini key stats-nya itu dia untuk dividennya dia 200-an loh. Itu udah gede, tapi tetap Astra lebih gede. Balik lagi kan? Jadi kamu mudah-mudahan di sini kamu paham nih, ada beberapa investor yang dia tidak fokus sama kinerja atau capital gain-nya, tapi dia fokus sama hasil dividen yang diberinya. Salah satunya Astra ini. Walaupun dia juga kinerja udah ada progres ya, tapi fokusnya nggak ke situ. Nah, berarti ini bagus juga nih. Berarti Cipta Dana Aset Manajemen dia bagus nih dalam kelolanya. Kita lihat lagi BRI. Aduh, ini copy paste-nya agak susah ya. Wait. Eh,
Aduh, oke, comment fee. Kita di sini lihat ya, BRI. Ketika kamu melihat BRI, yang terlintas di benak kamu apa? Oh iya, berarti orang-orang pegawai negeri ini pada taruh di BRI ini. Ya, benar. Nah, ini Bank BRI kita lihat secara kinerja 1 tahun juga 26%, 3 tahunan dia 83, dan 5 tahun dia 95%. Jadi sebenarnya BBRI ini cenderung dia lebih naik gitu dari beberapa tahun ke tahun ya. Berarti bagus nih secara kinerja. Di situ udah berarti penyumbang positif reksadana ini juga nih. Lalu kita lihat ya, dividennya juga 200-an sekian ya menuju 300, dan ini udah termasuk gede. Terus juga growth-nya juga bagus berdasarkan kinerja masa lalu. Oke lah. Jadi berarti ini juga penyumbang positif di reksadana ini. Kita lihat Bank BTN. Kenapa saya nggak mau ngejelasin detail banget ya guys ya? Karena sebenarnya kalau kamu mau jelasin lebih detail lagi, kamu udah bukan investasi reksadana. Kamu akan masuk ke investasi saham. Dan reksadana itu harus keep it simple. Cuman kalau seribet-ribetnya paling kamu kayak gini. Kamu lihat dari dividen sama growth-nya sih. Untuk per ininya. Kita lihat BTN. BBTN. BBTN ini dia secara kinerja kita melihat ya, memang dia minus 8%. 3 tahun dia 13%. 5 tahun dia minus 45%. Berarti sebenarnya secara kinerja dia kurang begitu baik nih untuk beberapa tahun ini aja gitu ya. Untuk 3 sampai 5 tahun terakhir ini. Tapi kita lihat, sebenarnya banyak sih kalau untuk menilai analisa saham, saya juga biasanya ngelihat daripada net income. Dia stable atau enggak, apakah dia terlalu jomplang. Tuh. Nah, ini balik lagi reksadana. Nah, dividennya dia juga 43, nggak terlalu gede. Ya. Dan ini mungkin penyumbang, apa ya, mungkin kalau dibilang 1 tahun terakhir kita lihat. Dia penyumbang negatif sih untuk saat ini. Jadi, ini juga salah satu yang faktor menurut saya itu turun reksadananya. Karena di sini. Tapi ya saya juga ngerti kenapa bisa dipilih ini. Karena dia menurut saya sih masih cukup stabil ya. Di mana dia net income-nya tuh masih yang nggak terlalu jomplang gitu loh. Yang dia tiba-tiba 1.000 billion turun 700 atau kayak gimana. Ini nggak. Dia masih kayak 700, 600, 800, 700. Jadi sebenarnya masih rata. Cuman dia somehow kurang nih performance-nya. Nanti kalau di dalamnya itu juga bisa sih. Kita bisa lihat dari apa namanya, misalkan kok blank sih, wait. Kita bisa lihat dari berbagai macam ya, bisa dari gross profit margin, net profit margin, atau kita bisa lihat lagi dari nih ROA dan ROE itu yang biasa dilihat. ROA-nya dia tuh kan harusnya at least 1%, ROE-nya ini sebenarnya udah cukup oke. Berarti efisiensi penggunaan modalnya dia juga oke, tapi penggunaan asetnya berarti mereka tuh punya aset lebih banyak gitu. Jadi aset mereka banyak tapi asetnya tersebut tidak memproduksi yang cukup baik gitu loh. Nah, itu salah satu penyebabnya. Oke, kita lihat lagi sebentar ya, teman-teman semua. BCA ya. Wait, Bariksa. Nah, kita lihat lagi di sini ada delta ya. Delta tuh seperti apa? Berarti BTN tadi penyumbang negatif ya untuk saat ini. Delta. Oke, delta kita lihat di Stockbit ya. Back to company. Kita lihat delta. Delta. Nah, delta Jakarta ini dia sebenarnya, oh growth-nya lumayan. Wait. Oh, dia penyumbang negatif juga di sini. 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dia juga penyumbang negatif ya. So far sih dia negatif di sini. Tapi balik lagi, negatif ya saat ini belum tentu ke depan juga jelek gitu. Biasanya punya reason sendiri. Ya net income-nya sih sebenarnya oke sih. Ya maksudnya nggak terlalu yang jomplang banget. Oh, dividennya gede. Jadi berarti alasan yang membuat ini perusahaannya dia cukup bagus ini salah satunya mungkin dividennya nih guys. Kalau yang berdasarkan saya lihat secara singkat ya. Dividennya dia 325-an gitu. Sedangkan tuh di sini growth-nya dia kurang banget gitu. Berarti mungkin salah satu aspek di mana Ciptadana memilih aset ini juga karena mungkin dividennya dia juga bagus.
Lalu kita lihat Goto ya. Nah, ini Goto ini adalah saham yang cukup apa ya, bukan favorable ya, cukup dikenal ya sama orang ya. Tapi pro kontranya juga banyak dan ya banyak yang tidak sependapat, banyak juga yang sependapat terhadap potensi dari saham ini. We'll see growth-nya gimana. Kita bisa lihat di sini ya. Goto dan Gojek Tokopedia. Jadi berdasarkan kita melihat di sini bahwa 1 tahun kita di sini untuk Goto minus 72%, minus 71 3 tahun, 5 tahun aja 71-an, karena ini belum sebegitu lamanya ya. Jadi secara kinerja jelas ini penyumbang negatif ya. Terus juga dari laporan keuangan dia kurang begitu bagus. Bukan kurang begitu bagus, nggak bagus sebenarnya. Nah, alasan yang bisa terpikir di kepala saya pribadi kenapa manajer investasi menaruh di aset Goto ini, walaupun persentasenya kecil, itu karena potensi. Jadi kita melihat potensi juga. Kalau saham-saham yang teknologi punya potensi dia di mana dia untuk growth. Apalagi kan Gojek, Tokopedia itu udah banyak digunakan oleh orang Indonesia gitu. Jadi ini mungkin lebih ke potensinya ketimbang dari laporan keuangannya. Oke. Lalu kita melihat lagi dari Indofood CBP sukses makmur ya. Di sini Indofood CBP makmur. Makmur, oke. BTN. Oke. Kita lihat di sini agak CBP. Oke. Kita lihat key stats di sini. Nah, dari key stats-nya kita bisa lihat untuk di sini secara dividen dia gede ya. Tuh, lihat 215 ya di bawah. Lalu ketika kita lihat dari kinerjanya 1 tahun terakhir, oh bagus, 19%, 22%, 32%. Jadi ICBP ya, ICBP bagus banget ya untuk growth-nya dan dia penyumbang positif juga di sini. Ya karena Indofood kan produk-produknya juga produk-produk sehari-hari yang kita gunain ya. Biasanya kayak gitu dia hasilnya bagus biasanya. Oke, kita lihat lagi CBP bagus ya, berarti kita lihat Indofood sukses makmur. Indofood sukses makmur kita kalau mau analisa secara singkat seperti ini ya. Ya, misalkan sukses makmur. Indofood sukses makmur itu, wait, sukses makmur kan? Oh, bedanya nggak pakai CBP ya. Wait, comment. Nah, iya benar. Nah, Indofood sukses makmur, dia 1 tahun terakhir growth-nya bagus, 2%, walaupun nggak gede-gede banget. Ini 10%, ini 12%. Jadi ini secara growth-nya oke lah gitu, walaupun kurang ya, tapi oke lah. Dia masih positif. Kita lihat dari dividennya. Dari dividennya, oh gede, 200-an sekian. Jadi ya lumayan lah gitu. Apa namanya? Berarti ini fokusnya adalah dari segi dividennya, penghasilan dari reksadana dari saham ini. Oke, berarti ini bagus. Nah, Telkom itu kita lihat bagaimana nih progresnya. Saya sih udah ada gambaran ya, Telkom tuh kayak gimana. Nah, kita bisa lihat lagi Telkom di sini ya, growth-nya seperti apa. Telkom common fee. Oke. Nah, Telkom ini secara 1 tahun terakhir dia growth-nya kurang begitu bagus, 1,72 minus, tapi 3 tahun bagus, 5 tahun ya lumayan, tapi ya lebih kurang sih. Nah, oke. Kita lihat lagi kalau mendetailnya di sini dividennya dia cukup menarik ya, 167. Jadi walaupun dia growth 1 tahun terakhir kurang menarik, tapi kalau kita lihat daripada dividennya dia masih 167 ya, jadi masih cukup bagus di atas dari 100 juga. Itu udah cukup menarik. Dan kalau secara growth mungkin lebih baik kalau invest tuh dalam jangka yang panjang ya. Kalau sama di sini ya. Seenggak-enggaknya walaupun gak gede-gede banget, tapi ya oke lah gitu.
Nah, ini sih problemnya di Telkom ini sih seingat saya itu tuh lebih ke debt to equity ratio-nya gede gitu kalau nggak salah di sini. Jadi rasio utangnya tuh gede banget gitu di sini. But again, kita bisa simpulkan di sini bahwa banyak aset di sini yang memang menghasilkan positif, mau itu dari dividen maupun dari kinerja masa lalu. Nah, itu menyebabkan bahwa kinerja dari reksadana ini ya memang bagus gitu. Nah, kalau ada yang jelek-jeleknya atau kurang bagus, seperti yang tadi saya bilang ada beberapa poin kan, ya entah mungkin dari misalkan Goto yang masih belum perform bagus gitu, itu juga bisa ngefek. Tapi back again, kita harus lihat secara keseluruhan seperti apa. Secara keseluruhan menurut saya sih udah cukup bagus. Nah, jadi gitu guys. Jadi, nah saran satu lagi kalau misalkan teman-teman mau lihat efeknya kayak begini, kamu centrang, apa ya, checklist lah. Checklist aja satu-satu kalau yang emang hasilnya positif. Tapi kalau hasilnya dalam 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun dia negatif, kamu silang di situ. Nah nanti kamu lihat banyakannya positif atau negatif. Kalau banyakannya positif ya wajar aja kenapa reksadana ini bagus dan itu bisa dijadikan sebuah opsi untuk memilih. Oke, itu adalah analisa yang mungkin sedikit lebih dalam untuk reksadana, bukan untuk saham. Karena kalau saham itu jauh lebih dalam dibandingkan itu. Tapi kalau teman-teman emang udah bisa menganalisa seperti ini aja, teman-teman tuh potensi untuk ya apa ya resiko yang kerugian yang sampai dalam atau kayak gimana itu tuh bisa dihindari. Tapi ya resiko tetap masih ada gitu. Cuman hanya memperkecil saja gitu ya. Oke, teman-teman semua, apabila setelah ini kamu termotivasi untuk kamu share konten ini ke teman-teman atau sanak saudara kamu juga bisa share aja di sosial media kamu, terserah mau Instagram, Facebook, Twitter, terserah. Nah, buat kamu juga yang setelah ini ingin mulai berinvestasi, ya katakan di reksadana dari Cipta Dana Aset Management, atau kita lihat di sini reksadana cerdas. Kamu juga bisa cek di kolom deskripsi juga caranya seperti apa. Kamu juga bisa melalui Upwork, yaitu misalkan contoh ajaib itu juga bisa. Dan pakai kode referral gue juga bisa. Sampai jumpa, thank you.